Keputusan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengakhiri keterlibatan aktif dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipastikan tidak menghentikan langkah hukum yang tengah ditempuh tim kuasa hukumnya. Bagi Dr. Tifa, keputusan tersebut merupakan penutup dari rangkaian kajian ilmiah yang selama ini dilakukan berdasarkan kompetensi sebagai dokter dan peneliti. Sementara itu, bagi tim kuasa hukum, proses litigasi justru masih menjadi fokus utama hingga seluruh perkara yang menjerat kliennya memperoleh kepastian hukum. Kuasa hukum Dr. Tifa menjelaskan keputusan mengakhiri polemik lahir dari pertimbangan pribadi kliennya setelah merasa seluruh penjelasan mengenai dugaan ijazah palsu telah disampaikan secara menyeluruh sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Penjelasan terkait dugaan ijazah palsu sudah menyeluruh sesuai kompetensi beliau, sudah diterangkan selama ini, ujar Aziz Yanuar kepada tribunnews.com redaksi Solo, Kamis, 6 Agustus 2026. Keputusan itu sekaligus menandai langkah Dr. Tifa untuk kembali fokus pada dunia kesehatan, bidang yang selama ini menjadi latar belakang akademik dan profesinya. Tim kuasa hukum menegaskan pilihan Dr. Tifa bukan berarti menarik seluruh pendapat atau penelitian yang pernah disampaikan kepada publik. Sebaliknya, seluruh kajian yang dianggap menjadi tanggung jawab ilmiahnya telah dipublikasikan, baik melalui berbagai pernyataan maupun buku Jokowi's White Paper yang diluncurkan bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Atas dasar itu, Dr. Tifa memandang tidak ada lagi langkah mandiri yang perlu dilakukan terkait polemik ijazah. Meski demikian, ia tetap membuka kemungkinan memberikan keterangan apabila dibutuhkan dalam proses hukum. Dr. Tifa menyatakan masih bersedia hadir sebagai saksi ahli maupun saksi fakta dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tim hukum pastikan perjuangan belum berakhir. Berbeda dengan keputusan pribadi Dr. Tifa yang memilih mengakhiri keterlibatan aktif, tim kuasa hukum memastikan pendampingan hukum terhadap kliennya akan terus berjalan. Fokus utama saat ini adalah mengupayakan pembebasan Dr. Tifa dari perkara pidana yang masih berproses. Langkah kami tetap konsisten dan fokus memaksimalkan ikhtiar dalam rangka membebaskan pidana yang menjerat beliau. Itu memang menjadi kewajiban dan tugas kami, kata kuasa hukum. Tim kuasa hukum juga menilai proses hukum terhadap Dr. Tifa tidak seharusnya terjadi. Dalam pandangan mereka, kebebasan masyarakat maupun tokoh publik untuk menyampaikan pendapat harus tetap mendapat perlindungan sepanjang dilakukan sesuai koridor hukum. Karena itu, mereka berpendapat perkara yang menjerat Dr. Tifa tidak semestinya berlanjut. Klaim tersebut merupakan posisi hukum dari pihak pembela dan masih menjadi bagian dari proses peradilan yang berjalan. Strategi pembelaan tetap berjalan. Tim kuasa hukum menegaskan keputusan kliennya untuk tidak lagi aktif membahas polemik ijazah tidak mengubah strategi pembelaan di pengadilan. Seluruh energi tim kini diarahkan pada pembelaan hukum terhadap dakwaan yang dikenakan kepada Dr. Tifa. Selain mendampingi proses persidangan, tim pembela juga akan terus menyampaikan argumentasi hukum yang menjadi dasar keberatan mereka terhadap dakwaan penuntut umum. Mereka meyakini proses hukum harus berjalan berdasarkan ketentuan pidana yang tepat, sehingga setiap unsur pasal yang didakwakan dapat diuji secara objektif di hadapan majelis hakim. Meski tidak lagi menjadi penggerak utama dalam polemik ijazah, Dr. Tifa dipastikan tidak menutup diri apabila keterangannya diperlukan dalam perkara lain yang berkaitan dengan isu tersebut. Kesediaan hadir sebagai saksi ahli maupun saksi fakta disebut sebagai bentuk tanggung jawab profesional sesuai bidang keilmuan yang dimiliki. Dengan demikian, keputusan mengakhiri kajian aktif lebih dimaknai sebagai perubahan fokus pengabdian, bukan penghentian seluruh keterlibatan dalam proses hukum. Sementara Dr. Tifa kembali menekuni dunia kesehatan dan menyiapkan peluncuran buku terbarunya, tim kuasa hukum memastikan perjuangan di ruang sidang masih akan terus berlanjut hingga perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum sesuai mekanisme peradilan.